Diberlakukannya kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di ibu kota per 14 September menjadi polemik. Apalagi di tengah ancaman Indonesia menyandang label resesi jika pada periode Juli hingga September masih menyandang ekonomi yang terkapar di zona negatif. Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersikukuh menarik rem darurat bukan tanpa alasan. Kasus COVID-19 yang terus melonjak dinyatakan mengancam daya tampung rumah sakit dalam hitungan hari. Situasi ini berjalan terus, tidak ada pengereman, maka dari data yang kita miliki bisa dibuat proyeksi tanggal 17 September tempat tidur isolasi yang kita miliki akan penuh. Dan sesudah itu tidak mampu menampung pasien COVID lagi. 67 dari 190 rumah sakit di Jakarta adalah RS rujukan pasien COVID-19. Menurut Pemprov DKI, pada tanggal 8 September, kapasitas tempat tidur, alat pelindung diri hingga obat-obatan yang dimiliki DKI sudah dipakai 77%. Jika COVID-19 tetap tak terkendali, maka rumah sakit rujukan akan penuh pada 17 September mendatang. Sementara ruang ICU diperkirakan kehabisan daya tampung per 25 September. Tapi apa benar demikian? Karena pernyataan Menteri Kesehatan Terawan justru bertolak belakang. Khusus untuk DKI Jakarta berdasarkan dari pengecekan langsung, pengamatan dan juga sidak di lapangan per 13 September 2020 pukul 12 siang dapat kami sampaikan bahwa untuk DKI Jakarta masih mampu melakukan perawatan pasien COVID-19. Menurut pemerintah pusat masih ada lebih dari 6.000 kasur kosong di Wisma Atlet. Bahkan Balai Pelatihan Kesehatan di Jakarta dan Ciloto disiagakan jika kapasitas Wisma Atlet tak mencukupi. Pemerintah juga mengaku bekerja sama dengan 10 hingga 15 hotel yang bersiap menampung hingga 3.000 pasien. Terawan juga menambahkan bahwa masih ada kapasitas 25% yang tersedia bagi pasien dengan gejala sedang, serta tambahan lebih dari 1.000 tempat tidur pasien jika dibutuhkan. Daya tampung rumah sakit yang dinilai masih aman juga dikonfirmasi oleh RS Hermina. Melihat karena bisa aja situasinya, karena pada saat ini tidak semua bed di rumah sakit itu didedikasikan untuk COVID. Jadi untuk treatment-treatment yang lain itu masih terus berlangsung. Namun ada kemungkinan dengan PSBB ini untuk treatment-treatment yang non-urgent cases itu akan decline, dan which mean akan free up the capacity untuk rumah sakit untuk menangani COVID patients or COVID-related patients. Dan adanya decline dari traffic patient yang non-COVID related, naturally itu akan membuka kapasitas sehingga akan lebih banyak bed bisa digunakan untuk COVID. Kapasitas masih ada, ya, kita masih taking new patient. Memang kapasitas yang agak kritis yaitu dari segi ICU. Namun kalau dari kapasitas tempat tidur rumah sakit secara general, itu kami masih memiliki kapasitas tersebut. In general, kapasitas kita sekarang sekitar 65-70%. Siapa yang benar soal kapasitas RS yang tersisa itu harus dikonfirmasi transparan. Tapi soal pengendalian wabah itu jadi satu masalah lainnya. Situasi wabah COVID-19 memang butuh penanganan serius dan ekstra hati-hati. Itu sebabnya sudah sepantasnya pemerintah pusat dan daerah satu suara dalam menangani pandemi ini. Yang dibutuhkan masyarakat adalah perhatian serius pemerintah, bukan polemik yang membingungkan. Apalagi distribusi vaksin masih butuh waktu, hitungan bulan dan mungkin tahun. Jangan sampai masalah ego sektoral justru mengorbankan kesehatan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Tim Liputan CNBC Indonesia.